Bola itu dinamis, akan selalu berubah. Tetapi namanya Indonesia, kita ini nggak punya fondasi. Kita, menurut gua federasi harus melihat ini sebagai ini adalah program jangka panjang. Sintayong, Pak Erick Thohir juga nutrisi. Soalnya pisang orang PSSI nonton ini karena apa yang dilakukan Sintayong ini bagus. Pengen tahu Bes, misalnya Luis Milla menangani timnas yang sekarang. Dan ini alhamdulillah sekarang di era Sintayong udah terwujud. Menurut gua dengan diturunkannya Coach Nova ke U16 ini memberikan istilahnya warna baru lah untuk tim nasional kita. Jadi Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda dimanapun kalian berada. Tentunya timnas Indonesia saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mentas melawan Australia yang bakal segera tampil di GBK pada tanggal 10, jamnya pada 19.00 WIB. Dan kita para supporter, mari kita melimpah ruah, mari kita dukung perjuangan timnas kita, di mana timnas Indonesia sedang menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan berbicara tentang timnas, tentunya Coach Sintayong telah memoles bagaimana pertandingan-pertandingan ini. Seperti yang sudah dikatakan oleh beliau, timnas Indonesia di grup C ini adalah mendapatkan tim yang bukan lawan mudah. Jadi timnas Indonesia bersama Coach Sintayong tetap optimis menjaga asa untuk bisa lolos. Dan hal ini sudah dinyatakan pada wawancara sebelum-sebelumnya. Dan timnas Indonesia tentunya mempersiapkan diri bagaimana gempuran-gempuran yang bakal diserang habis-habisan oleh para pemain Australia ini. Namun timnas Indonesia tentunya tetap menyiapkan diri bagaimana defensif yang ofensif dan juga kolektif. Dan tentunya bagaimana skema dari pressing kolektifnya akan terus dipersiapkan oleh Coach Sintayong. Dan sahabat-sahabat Garuda, ini sudah bagaimana selangkah lagi timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Dan ini bagaimana di bawah komando Coach Sintayong dan juga dalam membangun fondasi dari timnas Indonesia sejak dari dini. Dinyatakan oleh mantan asisten dari Coach Luis Milla, yaitu Bang Bes. Dan tetapi Bang Bes di sini terpestis dan memuji bagaimana kebangkitan timnas Indonesia bersama Coach Sintayong. Dan sahabat-sahabat Garuda, sebelum pada pernyataan dari Bang Bes, kita tonton dulu yaitu wawancara yang sangat euforia, penting membangkitkan bagaimana kesemangatan dari para pemain itu sendiri, yaitu Martin Paes. Dan kita tonton bersama, dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar sahabat-sahabat Garuda. Yeah, I think preparation has been good. We had a long flight coming back from Saudi Arabia. Yeah, recovered well and now ready to be on the pitch again and finally in Jakarta. So yeah, I think we're all very excited. What will you guys focus practicing today? I think practicing today is getting back in the routines after a long flight and after the recovery. So yeah, just getting back to the feeling, getting together and focus on the game plan with Australia. Can you tell us about the story you can block the penalty kick? Yeah, of course. Yeah, we do our preparation good in that as well, and Salem, very good player. To be very patient, but luckily the outcome was right, and we made a save, and yeah, keep it 1-1. Australia has got the win yesterday against Bahrain. What do you think about it? Yeah, I think they're a very, very strong nation. Of course, we've played against them in the Asia Cup in January. We know what to expect, a very physical side, and yeah, we just need to be ready. They will be very hungry after their loss, and yeah, we have to match their physicality. Do you know step by step learning Indonesia bahasa? I'm learning every day with Sandy on the room. I have a book that I learn with, and yeah, it's getting better and better. So maybe next month or the month after, I'll do this interview fully in Bahasa. So. What do you think about Sandy? First impression you with Sandy? Amazing, good guy, very funny, lucu. So he's a very funny guy and very warm guy. I think every new guy comes with him on the room and get introduced. So yeah, he's been amazing, and I don't know if it's his goal or Ragnar's goal, but he had a big contribution for the game as well. So. Are you ready for Jongkok challenge? For what? Jongkok challenge.
Yeah, he told me, but I have to see. How to pronounce your name? Martin Paes or Martin Pas? All good. For me, there's no wrong one. Mas, there's any setelah imbang lawan Arab Saudi, bagaimana rasa kepercayaan diri teman-teman? After the draw against Saudi Arabia, how's the confidence of the team? I think confidence is high. I think we showed away in a tough stadium that we can show what we're capable of. I think defensively it was very good, so I think we should build on from that, and hopefully we can continue that against Australia. Kita balik ke Luis Milla itu lebih ke proaktif football, dia sukanya positional play, sukanya mulai dengan rondo, position football, sepak bola banyak dengan bola, dia nggak begitu terlalu tertarik dengan data, misalnya lu lari 7 kilo, lu lari berapa, Luis Milla nggak penting, yang penting adalah dia sang pemain ini nggak hilang banyak bola misalnya, lebih banyak passing. Nah, sedangkan Sintayong lebih ke menurut gua reaktif football, dimana reaktif football ini menurut gua banyak ditekankan adalah aspek fisik, disiplin, dan juga struktur dalam menyerang maupun bertahan. Dan kita tahu 4 tahun terakhir Indonesia improve banget di segi itu. Kalau dulu ya Indonesia menit-menit 60, 70 mereka menang 1-0 bisa kebalap. Jadi 1-1, 2-1 karena apa? Karena mereka punya endurance turun. Terus mungkin Sintayong melihat, wah Indonesia ini bisa lebih tough lagi, bisa lebih baik lagi dari segi stamina. Terus juga agresivitas Indonesia juga meningkat menurut gua di eranya Sintayong, karena kita lihat tidak mungkin kalau dia nggak ngelatih pressure, tadi malam bisa berhasil pressure-nya, dan babak pertama itu benar-benar nggak bisa keluar Arab Saudi. Terus kedua juga dari segi disiplin, kita tahu Sintayong dari Korea, dan Korea disiplinnya kayak gimana, dan itu kayaknya terjadi di tim nasional saat ini. Akhirnya disiplin itu dimulai bukan hanya di lapangan, tapi juga dari hotel, dari kita sehari-hari. Itu kayaknya yang coba diberikan Sintayong ke pemain. Jadi menurut gua dua pelatih dengan metode yang berbeda, tetapi dua-duanya berhasil mencapai targetnya. Tapi federasi tahun 2017-2018 mencobalah mencari apa nih kurikulum yang pas untuk sepak bola Indonesia. Diambillah namanya Villanesia. Sepak bola proaktif, konstruktif, progresif. Itu diambil dari mana? Dari cara bermainnya tim nasional Indonesia waktu itu era Luis Milla. Apakah itu udah yang terbaik buat Indonesia? Tentu tidak. Kenapa? Karena sepak bola itu berevolusi, Ji. Tahun 2010 Spanyol juara Piala Dunia ball possession, bener-bener akut. Tahun 2024 mereka juara Euro, kayak gimana mainnya? Lawan Kroasia deh. Ya kan, Kroasia yang dikasih pegang bola, mereka cuma counter. Jadi sepak bola itu dinamis, akan selalu berubah. Tetapi namanya Indonesia, kita nih nggak punya pondasi, kita mau bangun rumah, kita cuma punya tanah. Terus tanahnya ada rawa-rawanya, kan nggak bisa langsung yang punya rumah banyak, mungkin bisa bercerita. Yang punya rumah Valen. Gitu. Jadi pondasinya adalah Villanesia. Villanesia ini udah menurut gue udah bagus, udah top, tetapi belum final. Jadi harus ada namanya Villanesia 2.0. Villanesia pertama kita cuma bahas formasi belajar 4-3-3. Dulu sebelum ada Villanesia kita nggak tahu, Ji. Back kanan itu nomor 2, back tengah itu 3-4, back kiri 5. Istilahnya itu mulai diperkenalkan di Villanesia. Tetapi Villanesia belum sempurna, bukan istilahnya final produk akhir. Final produk harus ada 2.0, 3.0, dan disinilah menurut gua federasi harus melihat ini sebagai ini adalah program jangka panjang. Sintayong, Pak Erick Thohir juga harus duduk sama-sama, ajak pelatih-pelatih senior bikin namanya Villanesia 2.2. Yang kurang apa? Kiper, nutrisi. Ini yang banyak ditanya oleh orang Indonesia ketika kita di SSB. Makannya apa ya coach? Enaknya coach. Wah kayaknya kita makan ayam goreng enak nih, sebelum tanding atau apa. Nah itu kan pendidikan akan nutrisi ini kurang. Misalnya pisang, kita sering ngeremehin pisang, Ji. Lu sering main fun football, Piri juga sering main fun football. Bawa aja pisang. Pisang itu adalah sodium, energi bar yang paling bagus, energi bar, karena dia punya potasium kalau nggak salah. Dia punya potasium. Jadi ketika lu capek itu akan mengganti langsung energi itu. Nah istilahnya itu yang harus ditaruh di Villanesia lagi 2.0. Jadi mudah-mudahan orang PSSI nonton ini, jadi bisa segera membangun Villanesia 2.0. Karena apa yang dilakukan Sintayong ini bagus, top. Kita bisa bangga loh, bisa jauh di fase terakhir. Selangkah lagi selanjutnya kita masuk Piala Dunia. Tetapi ini jangka pendek. Jangka panjangnya adalah masih banyak. Mungkin anak lu yang cowok mau jadi pemain bola. Pasti. Ya kan? Jangan. Dia butuh. Jangan dipaksa. Dia butuh namanya metodologi, dan metodologinya dia harus Villanesia, tetapi yang versi terbaru yang diupdate. Mungkin Sintayong ngasih masukannya dia apa, Pak Erick Thohir yang pernah di Inter Milan apa segala macam kasih di situ. Indonesia nggak kurang dana kalau menurut gua.
kemauan yang kurang. Nah, Jadi menurut gua Coach Sintayong mungkin punya ide, tetapi harus ada orang yang ngedorong, Ji. Jadi mungkin Coach Sintayong ini dia punya kapasitas luar biasa. Tinggal bagaimana kita lebih maksimalin lagi. Contohnya dengan komunikasi dengan pelatih klub. Karena sekarang tadi lu tanya kan, gimana Liga Indonesia saat ini? Liga Indonesia saat ini bagus banget. Ini jadwal terbaik semenjak 4 tahun gue jadi asisten pelatih. Nggak ada bolong, terus FIFA-nya juga jalan. FIFA matchday kita libur. Dulu nggak gitu. Terus sayangnya adalah sebelum FIFA matchday berjalan kita udah libur 1 minggu. Nah mungkin ke depannya dari federasi, dari pelatih, tim nasional mereka bisa komunikasi sama kita ya kan, sama yang di klub. Coach, kita 5 hari lebih awal ya. Nanti pemain-pemain ini kita kasih datanya apanya segala macam supaya kita yang di klub juga nggak was-was pemain kita lepas terlalu lama. Yang tadinya cuma 2 minggu jadi kayak cuman akhirnya bisa dari 20 hari, 21 hari. Toh ujung-ujungnya pemain itu akan balik lagi ke klub untuk berkompetisi karena di klub berat, ada target. Betul. Yang bayar kan ini. Gue sih pengen tahu, Bes. Misalnya Luis Milla menangani timnas yang sekarang. Menurut lo gimana? Perubahan apa yang akan berbeda dari apa yang telah Coach Sin lakukan? Pertama dari formasi. Kalau teman-teman lihat semua formasi Sintayong adalah 3-4-3. 3-4-3 adalah formasi Luis Milla juga di mana Persib Bandung. Kenapa dia pilih formasi itu? Gue bahkan salah satu orang yang sebenarnya agak sedikit menentang formasi itu karena gue udah nyaman dengan 4-3-3. Ya kan, mungkin dalam hati Luis Milla bilang, lu anak kemarin sore lu ganti-ganti. Tetapi akhirnya dia menjelaskan juga karena ketika kita pegang bola kita bisa punya extra man di belakang, kita nggak perlu suruh gelandang turun. Terus ketika kita bertahan kita bisa punya 5. Dan menurut gue ya masa depan sepak bola adalah di formasi ini juga salah satunya. Walaupun sebenarnya sistem itu akan berubah ketika pertandingan jalan. Tapi ya ketika Pirji nanya apakah Luis Milla cocok untuk ngelatih timnas ini, ya cocok-cocok aja karena pertama formasinya sama, terus kedua dia juga dibilang Sintayong terlalu reaktif juga nggak juga menurut gua. Karena di Piala Asia kemarin kalau dia reaktifnya akut dia akan nunggu di low block. Tetapi tim nasional Indonesia kita nunggunya di middle third. Bahkan tadi malam di high block. Ya kan itu yang agak sedikit membuat kita bangga dengan Indonesia. Zaman dulu kalau kita kalahnya banyak ataupun kalahnya dikit tetapi mainnya jelek kita kan kecewa sebagai fans. Tapi sekarang kita seri aja kita bangga. Kenapa? Karena ada perlawanan, Pak. Memang babak kedua agak kurang lah Indonesia nggak bisa menjawab pertanyaan dari Mancini tadi dengan Salem turun, Said naik. Tetapi babak pertama itu menurut gue sudah huge sukses. Jadi pertandingan melawan Australia kita bisa tatap dengan kepercayaan diri dan gue yakin Coach Sintayong pasti udah menyiapkan persiapan yang baik untuk lawan Australia. Apalagi udah ketemu di Piala Asia. Tapi menjadi pertanyaan gue juga adalah kan mungkin salah satu kesuksesan STY adalah keberanian dia cukup ekstrim memotong generasi gitu. Ini mungkin yang mungkin nggak berani dilakukan oleh pelatih-pelatih asing lain ya kan? Ya, dia juga salah satu kelebihannya dia adalah memang memotong generasi, bener. Coach Simon waktu itu banyak pakai pemain senior, bisa dicek. Coach Luis Milla mix, senior dan junior. Coach Sintayong waktu itu lebih banyak pemain muda, bahkan sekarang pun rata-rata paling rendah. Tetapi sebenarnya kualitas terbesar dari Coach Sintayong ini menurut gue pribadi ya, kalau gue bisa bicara sekarang adalah dia punya mental. Mentalnya bagus. Kita tahu 1 tahun 2 tahun pertama itu badai kritikan ke dia itu gede banget. Mungkin kalau pelatihnya cemen mentalnya nggak kuat dia bakal resign, Pak. Bahkan waktu itu sempat ada konflik dengan pelatih lokal kan. Kalau teman-teman bisa cari di Google mantan bos saya itu. Tapi dia tetap nggak bergeming gitu, tetap lanjut, tetap dia percaya dengan Indonesia dan akhirnya bisa membawa hampir kita ke Piala Olimpiade. Terus di Piala Asia pun hampir juga walaupun akhirnya kalah, tetapi ya orang Indonesia semuanya bersatu gitu. Waktu terakhir lawan Irak, gue nonton di GBK, habis makannya di Sensi, hampir 1 sensi menurut gue itu pakai baju timnas. Itu menurut gue yang udah lama banget gue rindu Indonesia. Oke sahabat-sahabat Garuda, saya rasa statement ini cukup bagaimana timnas Indonesia dalam menyiapkan diri untuk menghadapi Australia di kandang kita yaitu di SUGBK Senayan Jakarta. Dalam hal ini tentunya sudah ada tebar pesiwar dari para supporter timnas Indonesia yang membuat jiper timnas Australia dengan yang sudah berseliweran videonya dan juga foto-fotonya sudah berseliweran, dan tentunya ini dukungan penuh dari para supporter dari Garuda Ultras, kemudian La Grande terus memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Dan sahabat-sahabat Garuda,
Bagaimana tanggapan kalian soal dari apa yang sudah dinyatakan oleh Bang Bes dan juga pernyataan wawancara dari Martin Paes yang sudah luar biasa bersama Coach Sintayong, dan selangkah lagi yang sudah dikatakan bahwa selangkah lagi timnas Indonesia jika permainannya tetap optimis, tetap baik dan pressing kolektif dan skema-skema yang diturunkan atau permainan yang cukup enak sekali ini, maka bisa dikatakan dengan menjaga asa selangkah lagi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dan kita sedang euforia luar biasa, sedang menikmati itu pertandingan. Oke sahabat-sahabat Garuda, salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Bersama saya, salam olahraga.